takut ya, biasanya padahal dia itu nggak penakut. Akhirnya diputuskan dia pergi sendiri untuk itu. Nggak berjelang lama waktu, dia langsung lari. Ere gitu. Nah, teman-teman kan histeri kan? Ada opong ini. Mendekati teman-teman, duduk mendekati teman-teman, itu dia bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pod Horror channel SF Creator. Nah, kali ini kita sudah tamu yaitu Mas Fadul Huda atau kadang dijuluki Mas Kopel ya, Mas Fadul. Nah, kali ini dia akan menceritakan pengalamannya dalam pendakian. Nah, yaitu mendaki di Gunung Penanggungan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Nah, silakan Mas Kopel ceritakan pengalamannya di Gunung Penanggungan. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada channel SF channel ya, SF Creator channel telah mengundang saya untuk menceritakan pengalaman saya waktu mendaki. Oke, cerita bermula pas awal saya masuk di salah satu universitas di Pasuruan ya. Pas waktu saya maba itu, mahasiswa baru, kebetulan saya waktu maba saya juga masuk organisasi. Nah, cerita bermula pada awal kegiatan saya masuk di organisasi. Ini saya kegiatan waktu itu di kota Pasuruan, semacam triatikal. Nah, setelah acara triatikal ini selesai, karena acaranya itu dengan anak banyak ya, kita akhirnya merayakan kesenangan setelah selesai kita kegiatan. Kita kumpul di salah satu rumah teman saya di Nongkojaja. Nah, karena banyaknya teman-teman yang ingin mengungkapkan keceriaannya setelah melakukan kegiatan yang mempersiapkan kegiatan tersebut begitu panjang, kita akhirnya muncul ide untuk mengungkapkan kegembiraan, keeuforian teman-teman. Akhirnya ada salah satu teman saya itu mengusulkan, ada waktu itu ada 6 orang, salah satu mengusulkan seperti ini, ayo muncak. Nah, kebetulan di 6 orang teman saya tersebut itu hanya satu yang berpengalaman muncak. Akhirnya teman saya yang menawarkan ayo muncak, itu memang dia pernah muncak di beberapa gunung yang ada di Jawa Timur. Nah, namanya Wahid, sebut saja namanya Wahid ya. Nah, akhirnya dari beberapa opsi tujuan wisata, akhirnya usulan teman saya namanya Wahid itu tadi diamini oleh beberapa teman saya. Nah, tidak lama kemudian, dengan ketekatan kebulatan tekad yang telah kami sepakati dalam musyawarah untuk merayakan kegembiraan tersebut, akhirnya saat itu juga kita langsung prepare puncak. Nah, itu kan luar biasa, nggak ada dari 6 orang nggak ada yang punya pengalaman puncak, kita sepakat puncak lah. Itu kan sangat luar biasa untuk pengalaman. Nah, ada beberapa pengalaman yang sangat melekat sampai saat ini. Berapa tahun ya? Saya lulus 2020. Saya waktu muncak itu tahun 2016. 4 tahun ya, itu masih melekat. Ada beberapa pengalaman yang sangat melekat, khususnya pengalaman magis atau mistis di Gunung Penanggungan. Nah, pas waktu itu juga
saya dan 6 teman saya itu persiapan. Kita pun nggak persiapan begitu safety seperti orang-orang yang mau muncak, karena itu memang hanya waktunya mepet, karena wis tekad ya, anak banyak namanya. Terus dengan kebulatan tekad akhirnya kita berangkat dengan persiapan yang seadanya, tanpa bawa kayak tenda gitu. Itu 6 orang aja, itu kita bawa tenda satu yang kapasitas 4 orang. Kita persiapan hanya energet, karena pas waktu teman saya sahabat Wahid itu menceritakan bahwa Gunung Penanggungan ini gunung yang pendek di antara gunung-gunung yang ada di Jawa Timur. Salah satunya Gunung Penanggungan yang memiliki ketinggian yang sangat pendek. Akhirnya dengan cerita yang teman saya Wahid itu yang begitu mengkepokan dengan kapasitas teman-teman yang tidak pernah muncak, dengan mengkampanyekan Gunung Penanggungan bahwa Gunung Penanggungan itu gunung yang baik untuk pemula, pendek. Akhirnya teman-teman sepakat semua, pas waktu tepat jam Isya jam 7 kita berangkat. Kita jam 7 berangkat, jam 8 kita nyampe di Pandaan, tepatnya di perapatan Pandaan itu kita beli persediaan makanan. Nah, estimasi waktu awal kita pas rapat itu, bahwa karena Gunung Penanggungan itu pendek, kita estimasi waktu berangkat sampai pulang itu gak sampai 1 hari. Kita berangkat malam, paling tidak kita pulang jam 8 atau 1 jam, gak sampai duhur lah, kita udah pulang, udah nyampe di parkiran, udah siap untuk pulang. Nah, akhirnya kita hanya membeli persediaan makanan hanya untuk 1 hari saja. Kita waktu itu, saya masih ingat betul ya, itu saya dan teman-teman itu hanya beli energen itu kalau nggak salah itu 1 renteng itu 12 untuk 2 anak. Itu diestimasi diminum malam dan diminum paginya pas waktu mau pulang. Dan beli mie instan itu kurang lebih 8 lah, 8. Dan persediaan airnya kita bawa untuk 6 orang itu kita bawa yang 1 literan, yang 1,5 literan itu 3 botol itu saja, nggak bawa tenda yang berkapasitas 6 orang. Persediaan hanya 1 hari saja, persediaan makanan hanya 1 hari saja. Lalu untuk pencahayaan lampu kita pakai senter. Pas waktu itu kita mau pinjam itu nggak sempet, dan waktu itu direncanakan kita pinjam di searah saja, di arah Pandaan. Nah, ternyata tempat untuk menyewa peralatan muncak itu tutup. Nah, kebetulan tutup, akhirnya ya udahlah, kita putuskan akhirnya kita muncak dengan seadanya. Tenda hanya kapasitas 4 orang, lalu kita senter hanya dengan HP. Nah, kita berangkat mulai dari perapatan Pandaan untuk beli persediaan tersebut. Kita berangkat jam setengah 9 lah. Kita nyampe tepat di parkiran Gunung Penanggungan itu kita jam setengah 10 kita persiapan, kita doa-doa terlebih dahulu karena nggak ada pengalaman yang muncak ya. Kita doa-doa dulu, jam 10 tepat itu, memang jam 10 tepat kita muncak itu karena nggak ada yang pengalaman. Ini lucu ya, awal ini lucu. Karena nggak ada yang pengalaman muncak ya, hanya satu saja. Ini di briefing oleh teman saya. Kalau muncak ini bahasa Jawanya gini. Kalau muncak itu teman yang istilahnya lelah, itu bilang saja, jangan malu-malu, jangan gengsi. Bilang saja, nanti kita istirahat. Seperti itu. Akhirnya kita muncak. Itu banyak kan orang pas waktu itu malam Minggu. Iya, tepat hari Sabtu. Itu banyak itu yang pas waktu saya muncak itu barengan dengan gerombolan atau kelompok pendaki banyak dari beberapa daerah. Itu memakai tas yang besar itu, yang buat isi tenda atau apa. Kita nggak bawa apa-apa, kita berjalan cepat. Itu setiap kali ada pendaki itu
kita amiti. Kan seperti itu kan tradisinya kita kalau muncak. Amit. Padahal yang kita amiti itu adalah orang-orang yang dengan persiapan yang begitu matang. Hanya untuk muncak ke Penanggungan yang diberitakan oleh teman saya itu Gunung Penanggungan adalah bintang cek gunung dek untuk memula. Itu kita amiti semua. Amit mas. Padahal dia itu luar biasa kayak pakai peralatan lengkap lah pokoknya. Amit mas. Nggak sampai pos 1, teman saya yang briefing tadi, yang pengalaman muncak, itu dia lelah. Sini ada salah satu dia lelah, rek, ayo mandi sini. Teman-teman tahu kalau dia lelah, karena pas waktu itu dia memang udah kayak keringetan gitu. Akhirnya kita belum nyampe pos 1 di Penanggungan kita istirahat. Itu yang awalnya pendaki-pendaki yang kita kita balap, kita salib ya. Itu lihat kita istirahat. Itu belum pos 1 loh. Belum pos 1 Penanggungan kita istirahat. Itu dengan awal kita berjalan cepat. Amit mas. Terus mari kono masnya yang tadi kita lewati lihatnya kayak ini belum pos 1 kok udah istirahat kayak gitu. Nah, ini salah satu teman saya, itu sebut saya ya, namanya Dudu. Salah satu teman saya ini juga nggak pernah muncak ya. Dudu ini kebelet nggak tahan, kebelet pipis. Akhirnya kita kan nepi istirahat di seberang jalan. Dudu itu kebelet pipis, antar aku pipis. Akhirnya semuanya ini males nganter juga pikirnya karena sosok Dodo ini memang orang yang agak tua dukur gitu kayak tentara. Terus dipikir karena tahu ya teman-teman kebiasaan Dodo itu ya itu loh, kenapa kok dia takut ya, biasanya padahal dia itu nggak penakut. Akhirnya diputuskan dia pergi sendiri untuk pipis. Nggak berjelang lama waktu dia langsung lari gitu. Nah, teman-teman kan histeri kan, anak ompong ini mendekati teman-teman, Dodo mendekati teman-teman, itu dia bilang, aku nginjak patokan, batu nisan, aku nginjak batu nisan. Oh iya tak? Akhirnya salah satu teman saya yang namanya Wahid, yang briefing kami tadi, itu dia ngecek, benar enggak? Nah ternyata karena mungkin Dodo itu takut ya, karena Dodo mungkin takut, dia kira pas waktu dicek sama Wahid dan Dodo itu ternyata bukan batu nisan atau bukan patokan, ternyata itu memang batu. Nah, setelah dicek di pohon batu, Wahid teman saya itu mendampingi, nunggu teman saya tadi kencing. Nggak bicara ini nggak bicara sampai ke teman-teman. Akhirnya karena di waktu pembicaraan istirahat itu dia mengungkapkan bahwa Dodo itu memang tadi itu bawa senter ya, itu kencing bawa senter. Itu memang dia sorot itu pas waktu itu ada jelas seperti itu. Yang benar kalau diceritakan seperti itu. Ada memang itu kayak batu nisan seumumnya itu loh, kayak kubah masjid itu loh. Ada nama-nama itu memang udah lama kayaknya batu nisan itu dia bilang seperti itu. Tapi pas waktu dicek itu kayaknya itu bukan batu nisan, tapi biasa kan itu. Akhirnya singkat cerita itu ini yang ada aneh di sini. Teman saya yang namanya Wahid yang tadi ngajak istirahat itu, teman-teman kan udah lama itu kan luar biasa, nggak sampai pos 1 itu kita bisa berapa langkah ya, nggak sampai dari parkiran kan nggak sampai 2 kilo lah kita istirahat itu. Akhirnya teman-teman kan curiga, kenapa kok mulai kan teman-teman sungkan istilahnya nggak enak. Akhirnya teman-teman buat diskusi sendiri, kok Wahid itu nggak memulai, ayo teruskan perjalanan kita. Nah, ada keganjalan di sini. Teman saya namanya Wahid, dia memutuskan bahwa kayaknya udah teman-teman pas waktu Wahid
bicara seperti itu, teman-teman nggak banyak bicara. Langsung teman-teman bangun tenda. Bangun tenda. Itu kan luar biasa. Belum ke satu penanggungan kita udah bangun tenda, istirahat. Istirahat ya. Ya singkat cerita kita pas waktu istirahat nggak ada lah cerita-cerita pengalaman mistis itu nggak ada. Kita langsung tidur pulas. Kita setelah bicara-bicara, nah namanya wah itu langsung tidur. Langsung tidur mungkin apa ya? Mungkin ini kalau logika rasionalnya itu teman-teman pikir kalau wah ini memang pegel setelah radikal itu logika rasional dasarnya sederhananya seperti itu. Tapi jika kita pukul rata dari keenam orang yang mendaki salah satu termasuk saya itu nggak merasakan sebegitu loh, padahal saya juga radikal juga kan seperti itu ya wis teman-teman. Sekilas sederhana seperti itulah pikiran rasionalnya. Akhirnya kita tidur, kita bangun nih, kita bangun jam 8 kita bangun, kita persiapan, kita siap-siap semuanya. Akhirnya pas waktu tepat jam 9 kita lanjutkan nih perjalanan kita lanjutkan perjalanan kita ini masih aman-aman sampai ke Puncak Bayangan. Akhirnya kita jam 11 itu kita sampai di Puncak Bayangan. Ini Puncak Bayangan itu kalau di teman-teman nggak tahu gitu ya. Puncak Bayangan itu tempat di mana pendaki itu beristirahat atau tempat beristirahatnya orang mau ke puncak, karena Puncak Bayangan ke Puncak Bayangan ke puncak itu udah dekat, udah kelihatan. Nah, karena tempatnya strategis untuk beristirahat, akhirnya Puncak Bayangan itu dibuat tempat untuk beristirahat buat pendaki Penanggungan. Akhirnya kita beristirahat nih di situ. Kita tadi belum sarapan, belum sempat mengisi makanan perut kita untuk tenaga kita untuk mendaki. Akhirnya kita di Puncak Bayangan tersebut kita buat kayak semacam api gitu. Kita memang pas waktu itu nggak bawa istilahnya nekting ya kalau buat bakar ya kita bawa nekting, karena aku juga pertama dan terakhir kalinya saya muncak dan saya agak nggak kenal dengan istilah-istilah peralatan muncak itu. Kalau nggak salah yang buat bakar itu nekting ya, kita nggak bawa, kita hanya bawa itu panci itu pisahan dari nekting tersebut, karena biasanya itu nekting itu gabung sama pancinya. Kita bawa pancinya saja, kita nggak bawa kompornya. Hanya kita buat api kecil sederhana, kita buat mie instan tersebut, kita makan. Salah satu teman saya itu bilang seperti ini, kita lanjutkan aja perjalanan puncak kita setelah duhur. Akhirnya kita masak, kita ngobrol-ngobrol, bercanda ria di situ karena nggak ada yang muncak ya. Sampai pukul jam 2 itu kebetulan cuaca nggak mendukung. Itu cuacanya mendung bersama dengan turun hujan rintik-rintik hujan manja. Akhirnya ini bimbang nih, kita muncak ini bimbang. Ini mulai dari sini sebenarnya kejadiannya mistisnya ini sangat kalau istilahnya ilmiahnya ini sangat sistematis gitu loh. Kalau aku bilang itu kejadian mistis kita ini bermula dari cuaca yang mulai tidak mendukung puncak gua tersebut. Udah ini kita sudah bimbang, cuaca ini membuat bimbang kita untuk memulai perjalanan kita untuk ke puncak. Nah, salah satu teman saya yang pernah puncak ke Penanggungan yang namanya Wahid tersebut itu bilang seperti ini, kita buat aja, kita nanti pas waktu berangkat kita dirikan aja tenda di puncak. Tuh emang bisa, salah satu teman saya bilang emang bisa, bukannya di puncak itu anginnya besar. Enggak, saya itu pernah dibilangin teman saya kalau di puncak itu bisa didirikan tenda. Loh, kamu kan malah kesini, ini
salah satu teman saya bilang, kamu kan pernah ke sini, pernah ke puncak nih juga. Lah, pas kamu ke puncak itu pernah nggak kamu mendirikan tenda? Oh enggak, enggak. Dia itu nggak pernah mendirikan, meskipun dia pernah ke Penanggungan, tapi dia nggak pernah mendirikan tenda di Penanggungan. Masih belum pernah. Dia hanya mendirikan tenda di puncak bayangan tersebut, lalu diteruskan ke puncak, akhirnya lancar-lancar saja. Nggak mendirikan tenda. Akhirnya pingin nih sensasi baru mungkin ya. Teman saya Wahid itu mengusulkan kita dirikan tenda aja. Oh ya nggak apa-apa, kita seru kan. Ya ini namanya teman-teman yang nggak pernah ke Penanggungan ya, nggak pernah punya pengalaman ke gunung. Akhirnya ya kita amini saja. Oh iya, wis itu udah pikiran udah kemana-mana ya. Nanti kan di puncak itu kita lihat view-nya bagus. Nanti kita buat tenda di sana, kita buka tendanya langsung view-nya itu kelihatan sangat bagus. Itu kan udah kemana-mana, itu kayak nggak pernah puncak ya. Akhirnya dengan cerita-cerita yang imajiner ya, karena nggak ada yang berpengalaman mendirikan tenda di sana, akhirnya pas waktu cuaca yang tidak mendukung tersebut, itu akhirnya reda dipukul setelah asar. Itu kurang lebih jam 4, jam setengah 5-an kalau nggak salah itu. Itu mulai dari turunnya hujan yang manja-manja sampai sederas-derasnya. Akhirnya sampai reda sampai nggak ada hujan sama sekali, tapi tetap mendung. Itu kurang lebih jam 4, jam setengah 5-an. Akhirnya itu tapi masih mendung. Kita masih bingung. Yang membuat kebingungan kita itu mendung. Bagaimana kalau kita melanjutkan perjalanan puncak kita? Di tengah perjalanan puncak kita dengan trek Penanggungan, itu kalau teman-teman yang nggak tahu ya, itu trek Penanggungan dari puncak Bayangkara ke puncak itu sangatlah ekstrim kalau menurutku. Itu nggak bayangkan, itu nggak ada batu ya, nggak ada batu, itu wis istilahnya los tanah. Jadi kalau hujan, itu gampang kita tergelincir, gampang kita terperosot. Nah itu pikiran-pikiran kita pas waktu itu. Akhirnya dengan kebulatan tekad ke-6 teman saya tersebut, akhirnya kita putuskan untuk melanjutkan perjalanan puncak kita. Tepat pukul, kalau nggak salah itu jam setengah 5, kalau nggak salah itu. Setengah 5, kurang lebih jam 4, jam setengah 5 itu kita udah packing semuanya ya, tenda dan segala macamnya, kita udah ready berangkat untuk meneruskan perjalanan puncak kita. Akhirnya kita berangkat. Nah, dari rencana yang tadi difikirkan yang nggak mungkin kalau hujan lagi, ternyata itu pas tengah perjalanan kita hujan sederas mungkin. Mohon maaf, itu kelompat ceritanya. Itu kita nyampe masih aman-aman saja. Kita aman-aman saja itu sampai di pertengahan puncak. Itu kalau teman-teman tahu itu ada semacam kayak gua, tapi guanya itu terbentuk dari batu yang sangat besar. Besar besar sampai kita buat neduh orang 6 itu cukup. Jadi letak batunya itu seperti ini. Karena daratan puncaknya kan naik, ada batu, jadi batu besar itu nempel di antara kedua batu tersebut. Jadi ada celah untuk kita berteduh. Itu namanya gua. Kalau teman-teman nyebut itu gua, sebenarnya nggak gua sih. Ya wis buat 6 orang, kapasitas 6 orang itu udah udah semit-semitan gitu loh, desak-desakan. Kita berhenti di situ karena dengan adanya gua tersebut kita tersimpati dengan adanya itu, kita foto-foto di situ. Pas kebetulan di gua tersebut pas tepat di titik di mana view itu terlihat semua. Dari yang Malang, Gunung Semeru terlihat sampai ke Sidoarjo, lumpur Sidoarjo itu terlihat. Akhirnya kita buatlah video di situ. Nah ini mulainya cerita-cerita kedua yang agak
kita karena nggak ada yang memuncak sama sekali, hanya satu saja. Kita buat nih karena apa ya? Terlalu euforia ya. Kita ke bawah, kita buat video. Apa ya? Kayak orang-orang alay gitu kan? Kita nggak ada yang pernah muncak, jadi terheran-heran aja kita lihat view begitu menariknya di Gunung Penanggungan. Kita buat video, kita kayak ngevlog gitu. Aku di sini loh. Kapan teman-teman di sini? Seperti itu. Nah, saking gembiranya, ini terlalu euforia nih. Teman-teman karena apa ya? Ya wis pergaulan anak sekarang kan ya wis kita ungkapkan kalimat-kalimat yang tidak senonoh, kalimat-kalimat apa istilahnya kayak jancuk, apa ya, saking senangnya gitu lah, saking mengungkapkan rasa senangnya sampai keluar kata-kata kotor, kata-kata menjijikkan, kata-kata ya wis kata-kata nggak enak lah pokoknya. Nggak selang waktu lama dan kemudian runtuh kembali, jatuh kembali, itu deras mungkin, sederas mungkin. Nah, karena kita bertepatan di gua nih ya kita teduh di situ. Itu kalau meskipun guanya seperti ini kan nggak menutup kemungkinan itu air itu masuk sampai kita itu apa ya, istilahnya kelem, ke mata kaki. Itu saking takutnya kita karena kita juga kan pernah mondok semua ya. Rasa ketakutan kita itu kita redah dengan tahlilan. Pas waktu itu lucu ya, kita tahlilan. Nah ini kita tahlilan selesai, itu tepat waktu berenam. Tolong. Nah, semuanya ini takut. Nah, yang namanya Wahid itu kan yang mengajak kita, yang mengkampanyekan puncak Penanggungan, yang mengkampanyekan Gunung Penanggungan. Akhirnya dia merasa bertanggung jawab. Akhirnya yang namanya Wahid tersebut merasa bertanggung jawab. Akhirnya dia memberanikan untuk azan. Itu kalau teman-teman tahu ya, itu temanku yang namanya Wahid. Suaranya kayak piring kayak seng dibanding ya gitu. Itu dengan kondisi yang sangat takut, serius ini ya. Serius takutnya ya bayangkan saja ya. Kita benar-benar takut dengan bersama dengan azannya teman saya yang suaranya nggak enak, dengan azan yang sangat serius. Itu coba bayangkan ya. Itu ada salah satu teman saya namanya Bayu itu nangis. Bener ini, serius. Sumpah nangis. Sumpah. Ini nangis. Saking takutnya. Nah, kejadian mistis mulai menempa kita. Merinding ya. Kalau aku cerita ini agak merinding. Pas waktu teman saya namanya Wahid ini sudah tak ceritakan ya bagaimana beliau teman saya Wahid ini azan, ya wis bayangkan saja udah kayak pesawat hancur lah ya, wis kayak piring pecah ya, bayangkan saja. Saya nggak akan mengilustrasikan ya. Nah, setelah azan selesai, teman saya namanya Wahid itu komat. Uzan sampean, mohon maaf. Hujan itu reda. Udah nggak ada hujan sama sekali. Setelah azan komat itu hujan udah nggak ada lagi, wis wis aneh lah pokoknya. Kok nggak tadi itu? Kok pas waktu setelah azan selesai, komat selesai, hujan udah terang, udah reda, nggak ada satu titik pun air yang jatuh dari langit. Akhirnya, nah ini kesalahan yang kedua. Kesalahan yang sama kita ulang. Setelah selesai itu kita keluar, kita putuskan bahwa itu tepat pada pukul jam 6 lebih, pokoknya jam 6 lebih kita putuskan kita lanjutkan aja ke puncak kita, lalu kita tenda di sana. Sebelum kita memulai perjalanan kita buat vlog lagi di situ.
kita buat vlog lagi di situ. Kita meso-meso lagi karena kita nggak tahu kan ya, karena nggak ada pengalaman yang pernah ke gunung, jadi kita apa ya, karena mungkin lalai lah mungkin ya, kita buat lagi tuh vlog yang nggak banyak seperti yang awal ya, hanya 1-2 anak saja. Kita buat vlog lagi